Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2069 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami dengan firman-Mu ini, kenyangkan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 13 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa pemazmur mau berbagi kesaksian tentang siapa Tuhan yang dia rasakan, dia alami di saat dia hidup dalam kebenaran. Saudara, firman Tuhan ini menceritakan dengan jelas bahwa sekalipun kita sudah hidup benar, tantangan, persoalan, pergumulan itu pasti ada. Amin. Pasti ada. Nah, dalam persoalan pergumulan itulah kita dapat melihat, merasakan, dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, walaupun banyak tantangan, persoalan, pergumulan, tetap kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Perhatikan ayat 13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi Kristen bukan berarti bebas dari setiap masalah, persoalan, pergumulan hidup. Saudara, menjadi seorang pelayan Tuhan tidak menjamin saudara bebas dari semua masalah. Firman Tuhan ini menceritakan bagaimana dia sudah hidup dalam kebenaran, sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, tetapi masih banyak orang atau musuh-musuh yang ada di sekitarnya menginginkan kejatuhannya. Firman Tuhan ini katakan, dia ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tapi saudara lihat, firman Tuhan ya dan amin. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul dalam kehidupan kita pasti ada banyak dinamika persoalan pergumulan yang menyerang iman kita. Sekalipun kita jatuh, tangan Tuhan menopang kita. Tangan Tuhan pasti menolong kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan itu adalah penolong kita yang setia. Haleluya. Yang kedua, saudara, di ayat 14a di sana dikatakan, Tuhan itu kekuatanku. Amin. Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara, saya selalu belajar. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Roma 1 ayat 16a di sana dikatakan, selalu saya katakan firman Tuhan ini karena ini sangat menguatkan kita, saudara. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah kekuatan kita. Nah, kita akan mendapatkan kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, baca selalu firman Tuhan. Kalau saudara tidak sempat membaca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Dan saya percaya, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Sebab Tuhan adalah firman Allah itu sendiri. Dan Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita orang percaya. Di saat kita selalu membaca, mendengarkan, kita mendapatkan satu kekuatan yang terus bertambah sehingga semakin banyak firman yang kita baca, kita renungkan, itu akan semakin bertambah kekuatan iman kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melewatkan satu hari untuk tidak membaca atau mendengar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, baca selalu firman Tuhan karena itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Saya percaya orang-orang Kristen yang lemah itu karena mereka jarang membaca firman. Saya percaya saudara yang selalu baca firman Tuhan, betul ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan. Tetapi kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Allah itu. Amin. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin. Dan kekuatan Tuhan itu kita dapatkan ketika kita membaca, mendengarkan firman Tuhan. Di saat saudara lemah, karena banyak pergumulan, banyak persoalan yang menguras energi saudara. Banyak pikiran yang membuat saudara stres, frustasi. Saudara dengar ini baik. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu. Dengarkan firman Tuhan itu. Karena itu adalah kekuatan Allah. Saya percaya saudara yang lemah saat ini, saudara akan dikuatkan dengan firman Tuhan. Karena firman itu adalah kekuatan Allah. Itu yang kedua. Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, perhatikan masih di ayat 14b. Ia telah menjadi keselamatanku. Haleluya. Tuhan itu adalah keselamatan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul dalam persoalan pergumulan kita kadang kala babak belur saudara. Tapi percayalah, Tuhan adalah keselamatan kita. Kalau saudara menonton film action saudara, pasti jagoannya itu kalah duluan saudara. Karena kalau dia menang-menang dari awal saudara, dia menang terus saudara, film itu nggak seru saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah jagoannya kalau di film itu. Terkadang memang di awal kita memang babak belur, tapi itu belum ending film itu. Biasanya film action itu seperti itu. Yang jago aja kalah duluan, endingnya dia menjadi pemenang. Nah, kalau saat ini saudara sepertinya babak belur dengan persoalan pergumulan saudara, saya mau bilang, itu belum endingnya. Endingnya pasti saudara dan saya orang-orang benar keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Saudara jangan menyerah dengan persoalan pergumulan yang menghimpit saudara. Memang mengikut Tuhan itu harus pikul salib, harus menderita, harus banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita lewati.
Tapi itulah ujian iman kita. Mereka yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan pasti akan melepaskan iman mereka di tengah jalan. Tapi mereka yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, mereka akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tuhan pasti tolong mereka, dan ending hidup mereka pasti diberkati, pasti bahagia. Amin. Tuhan adalah keselamatan kita. Tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan kita. Firman Tuhan jelas berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi hanya satu keselamatan, hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dialah jalan kebenaran yang menuju hidup yang kekal. Jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara ada di jalan yang benar, yang menuju hidup kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan tidak ada selain daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Selain Tuhan Yesus, jalan sesat saudara. Hanya satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal, menuju keselamatan, hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan. Di luar Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang kesaksian pemazmur, tentang siapa itu Tuhan. Yang pertama, dia bersaksi, Tuhan itu adalah penolong kita yang setia. Yang kedua, Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan yang ketiga, Tuhan adalah keselamatan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sampai di situ. Kita yang sudah ditolong Tuhan, kita yang sudah diberikan kekuatan dari Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan memberi kita tugas. Di ayat 17 dan ayat 18, perhatikan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini, kita yang sudah ditolong Tuhan, kita yang sudah diberi kekuatan oleh Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tugas kita menceritakan semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Saudara, bukan satu kebetulan. Kalau dulu saudara pernah sakit, pernah bangkrut, pernah mengalami hal yang sangat menyakitkan, hancur-hancuran, dan saat ini Tuhan memulihkan keadaan saudara, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan memberkati saudara. Dengar baik, Tuhan mau saudara menjadi saksi Tuhan kepada orang-orang yang mengalami keterpurukan dalam hidup mereka. Tuhan mau saudara pergi, ceritakan pengalaman saudara, bagaimana waktu saudara sakit, saudara disembuhkan karena didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Ceritakan pengalaman pribadi saudara kepada mereka yang mengalami sakit itu. Saudara yang tadinya pernah bangkrut, dan saat ini saudara sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ceritakan kepada mereka yang sedang putus asa karena kebangkrutan mereka. Biarlah dengan kesaksian saudara, mereka memiliki satu pengharapan baru, kekuatan di dalam Tuhan sehingga mereka bangkit. Ceritakan keadaan saudara yang dulu pernah hancur-hancuran, rumah tangga saudara amburadul, dan saat ini saudara sudah dipulihkan. Ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan kepada saudara, sehingga rumah tanggamu sekarang dipulihkan. Hubungan dengan saudara-saudaramu menjadi baik sekarang. Ceritakan kepada mereka yang sedang hidup dalam kekacauan sekarang ini. Supaya apa saudara? Supaya kita menjadi saksi Tuhan yang baik. Mereka yang tadinya tidak berpengharapan, mereka yang tadinya jalan sesat, mereka kembali ke jalan Tuhan yang benar. Karena apa? Kesaksian saudara
Saudara menceritakan bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang hebat, luar biasa dalam hidup saudara. Sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan, dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ceritakan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan kesaksian kita, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka diselamatkan. Itu tugas kita yang pernah ditolong Tuhan, yang sudah mendapat kekuatan dari Tuhan, dan saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tugas kita menceritakan semua perbuatan Tuhan kepada orang-orang yang sedang kecewa, putus asa, sakit hati, yang tidak berpengharapan, yang sedang menuju kepada kebinasaan. Biarlah mereka mendengar kabar baik dari kita. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tugas saudara dan saya. Yang pernah ditolong Tuhan, yang mendapat kekuatan dari Tuhan, dan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tugas kita memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di luar sana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, memulihkan keadaan rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.